Profesor sedang menjelaskan kepada tim cara melakukan pertolongan pertama jika peluru mengenai jaringan lunak, kemudian menyuruh Rio untuk mencoba mempraktekannya. Namun Rio menolaknya dan pergi dari markas. Profesor kemudian memegang tangan Tokyo dan menahannya yang akan menyusul Rio. Ternyata Rio kembali ke rumahnya dan segera bergabung dengan kedua orang tuanya yang tengah makan. Namun tampaknya Rio tidak bahagia sebab sang ayah sangat egois. Tak lama dari itu Rio mengendarai mobilnya dan pergi ke klub malam. Profesor yang sedang berada di depan apartemen orang tua Rio bersama dengan Tokyo segera melajukan mobilnya mengikuti Rio. Setibanya di sana, Profesor dan Tokyo segera mencari keberadaan Rio dan menemukannya yang sedang minum. Profesor menegaskan jika apa yang mereka lakukan bukanlah permainan dan pemberontakan. Jadi begitu masuk, mereka tidak bisa keluar sampai mereka mati. Intinya, Rio dilarang melarikan diri, dan Profesor menyuruhnya untuk menghadapi demi kebaikan bersama. Tim gabungan yang berada di markas mengabari Woo-jin memberitahu kalau Young-min yang tertembak. Dengan segera, para tim Profesor menyeret Young-min membawanya masuk bersama dengan sandera yang lainnya. Seketika itu juga Woo-jin dan timnya kembali ke markas. Sementara itu, para tim Profesor segera membaringkan Young-min di atas brankas. Sedangkan Rio yang masih shock hanya diam saja. Sambil mencoba menghentikan pendarahan, Tokyo mengatakan jika dia butuh operasi. Profesor kemudian menelpon Woo-jin, menanyakan apa rencananya untuk mengatasi ini. Woo-jin pun mengatakan agar mereka membiarkan tim medis masuk untuk bisa menyelamatkan Young-min. Moon-hyuk mengusulkan jika ia akan masuk bersama dengan tim medis lainnya. Setelah berbicara dengan Berlin, Profesor kembali menelpon Woo-jin menyuruhnya datang dalam 1 jam dengan membawa staf dan peralatan medis dalam jumlah minimum. Tak lama dari itu, seorang polisi datang dengan membawa tas dan memberikannya kepada mereka seraya berkata peralatan sudah siap. Woo-jin mengatakan jika ini adalah operasi pengalihan karena ternyata tas tersebut berisi pakaian dan topeng yang sama dengan yang dikenakan tim Profesor. Berlin menyuruh Helsinki membawa Young-min ke ruang pameran, sedangkan Oslo menyuruh para sandera kembali ke tempatnya. Ditemani oleh sang ayah, Denver sedang menyuntikkan antibiotik kepada Misun. Tokyo membawa Rio menemui Misun. Luka Misun kembali mengeluarkan darah saat Tokyo membuka perbannya. Tokyo menyuruh Rio untuk melakukan operasi, namun ia menolak. Misun menahan Denver yang akan pergi, lalu kemudian memberikan selembar kertas, menyuruhnya untuk memberikannya kepada Young-min. Di dalam markas, para tim gabungan sedang menyusun strategi untuk menyusup ke dalam gedung. Woo-jin memberitahu dokter yang datang kalau Moon-hyuk akan menyamar menjadi tim medis. Denver dan Tokyo pergi ke ruang pameran bergabung dengan yang lainnya. Di situ, Denver kembali memasukkan kertas ke dalam saku saat Berlin datang. Dengan membawa ponsel milik Young-min, Berlin mendekatinya kemudian menelpon istri Young-min. Melihat itu, Denver ingin sekali marah, namun ia berusaha menahannya. Sebab ia merasa tidak rela Misun dipermainkan oleh pria seperti Young-min. Padahal ia tahu Misun sangat mencintai pria tersebut. Sementara itu, Woo-jin memberikan kacamata yang terdapat kamera kepada Moon-hyuk. Di dalam gedung, Tokyo menyuruh para sandera memakai topeng dan menyiapkan senjatanya. Sedangkan di luar, para tim medis dan Moon-hyuk keluar dari markas dan berjalan menuju gedung itu. Rio dan Berlin berada di kantor tengah mengawasi kamera CCTV. Dan setelah para tim medis masuk, Nairobi kembali menutup pintu utama. Profesor sedang mengawasi rekaman kamera CCTV di dalam bank dan markas tim gabungan secara bersamaan. Saat menyusup ke markas tim gabungan, Profesor melihat pria yang bernama Moon-hyuk. Ia kemudian menelpon timnya memberitahu kalau pria jangkung berkacamata adalah polisi. Berlin dan Rio kemudian diperintahkan untuk mencari tahu motifnya. Setelah memeriksa para tim medis, Nairobi menyuruh mereka untuk mengumpulkan ponselnya. Di saat yang bersamaan, di luar para polisi yang mengenakan pakaian tim Profesor tengah mengepung gedung. Berlin datang dan menyuruh Nairobi memeriksanya dengan benar dengan menggunakan scanner.
Hanya saja ia tidak menemukan sesuatu yang janggal. Setelah mendapatkan instruksi dari Woo Jin, Chul-woo dan yang lainnya mulai menyusup memasuki gedung. Dan lokasi yang akan mereka lalui adalah saluran ventilasi udara. Moon Hyuk dan para dokter tengah mengoperasi Young Min dengan diawasi oleh Berlin. Sementara di markas, tim gabungan tengah menganalisis apakah Berlin itu adalah profesor. Menyadari ada yang tidak beres, Berlin kemudian menghentikan sang dokter lalu kemudian menghampiri Moon Hyuk dan menodongkan pistol di depan kepalanya seraya menyuruhnya untuk melakukan operasi. Tim gabungan yang berada di markas menjadi khawatir karena Moon Hyuk ketahuan. Moon Hyuk memberitahu kalau ia polisi dan ingin memastikan keamanan medis. Di saat para tim profesor fokus dengan Moon Hyuk, Woo Jin menghubungi Chul-woo dan menyuruh tim penyusup sampai di lokasi tepat waktu. Berlin kemudian mengatakan jika mereka harus menyelamatkan Young Min terlebih dahulu. Sejauh ini situasi sangat kondusif. Chul-woo mengabari markas kalau ia hampir mencapai target. Ryo memberitahu profesor jika ia sudah mencari tahu namun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tepat pada saat itu, sang dokter berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Young Min. Profesor mengamati Moon Hyuk, membuatnya menyadari kalau kacamatanya berbeda saat ia melihat di markas tim gabungan. Profesor kemudian berkata kepada Ryo jika mereka memiliki alasan untuk melihat mereka secara langsung, maka ini adalah operasi tipuan. Tanpa mereka sadari, Denver mengambil salah satu alat operasi dan memasukkannya ke dalam saku lalu kemudian pergi. Setibanya di lokasi, Chul-woo bersama dengan tim penyusup lainnya segera masuk ke dalam. Profesor mencium adanya suatu keanehan. Ia kemudian memberitahu tim dengan mengatakan jika saat polisi itu berusaha mengalihkan perhatian kita, pasti ada penyusup dari tempat lain. Atau mungkin juga ada rute yang tidak mereka sadari. Nairobi membawa para tim medis keluar. Moon Hyuk terkejut saat melihat semua orang mengenakan topeng yang berbeda dari biasanya. Para tim gabungan segera menghubungi tim penyusup dan menyuruhnya untuk mundur. Tokyo, Oslo, dan Nairobi pergi ke kafetaria, tidak mendapati siapapun di sana. Profesor merasa senang sebab ia menganggap masalah ini telah selesai. Ternyata diam-diam Ryo menyadap ponsel milik Moon Hyuk, membuat Ryo dan Profesor dapat mendengar percakapan tim gabungan. Dari sana diketahui tim gabungan mulai frustasi dengan rencana mereka yang selalu gagal. Terlebih, kacamata yang dipakai Moon Hyuk yang terdapat kamera ternyata juga tidak berfungsi. Sementara itu, tim profesor mulai menetralkan suasana, mengurung kembali para sandera. Di sisi lain, Denver sedang berusaha untuk mengeluarkan peluru dari paha Misun dengan ditemani oleh Tokyo dan Moskow. Karena Denver tidak bisa melakukan operasi, Tokyo pergi untuk memanggil Ryo. Denver tanpa emosi. Dalam situasi seperti ini, Misun masih memikirkan Young Min. Padahal mereka tahu jika pria itu bukanlah orang baik. Setelah memasuki ruangan, Tokyo melihat Berlin yang sedang menyekap Ryo. Dengan tiba-tiba, Oslo menahan kedua tangan Tokyo. Wanita itu kemudian memberikan kode kepada Ryo, melarangnya memberitahu Berlin mengenai Misun. Namun Berlin masih bisa bersabar dan hanya mengikat mereka berdua. Denver merasa iba dan menuruti keinginan dari Misun untuk memberitahu Young Min. Belum sempat beranjak, ia pun mendengar seseorang datang. Dengan segera, Denver membuka pintu dan melihat Berlin yang datang. Seraya menodongkan pistol di kepala Denver, Berlin berjalan masuk ke dalam dan mendekati Misun, kemudian menodongkan pistol ke arahnya. Tokyo berusaha memotong ikatan tali dengan gunting yang dibawanya. Sementara itu, Denver melindungi Misun dengan berdiri di depan pistol Berlin. Saat situasi yang menegangkan itu, Nairobi datang dengan menodongkan senjata di kepala Berlin dan menyuruhnya untuk menurunkan senjatanya. Diceritakan jika Nairobi mengetahui masalah ini saat membaca surat yang jatuh dari saku Denver. Kini Tokyo dan Ryo telah bebas. Mereka kemudian melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nairobi, mendesak Oslo untuk menurunkan senjatanya. Tiba-tiba Misun kejang-kejang membuat semua orang panik.
Tokyo menyuruh Ryo untuk mengeluarkan pelurunya. Namun kali ini Ryo berhasil mengeluarkan peluru dari paha Misun. Di toilet, Ryo memberitahu Tokyo kalau ia akan muntah atau pingsan setiap kali melihat darah. Ryo memiliki mimpi untuk tinggal di sebuah pulau yang indah bersama dengan orang yang dicintainya. Tokyo salah tingkah, ia lalu berdiri seraya berkata ia bebas bermimpi apapun. Di ruangan yang lain, Misun membuka matanya, kemudian bangun dan melihat Denver tertidur dengan mendonorkan darah kepada dirinya. Misun menyadari jika Denver menyukai dirinya. Namun wanita itu menyuruh Denver melupakannya. Lalu setelah itu ia mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Profesor menelpon tim menanyakan keadaan Misun, kemudian memeriksa lantai 1. Setelah itu ia menunjuk Tokyo untuk menjadi pemimpin. Profesor memberitahu Berlin jika ia dihukum untuk tidak menggunakan senjata dan dikurung sampai ia dibutuhkan lagi. Pemberitaan di media kini menyudutkan Woo-jin. Setibanya di rumah, ia sangat malu dan menyesal sebab sang ibu juga menonton berita di TV. Meskipun mencoba tegar, akhirnya air matanya pun keluar juga. Tak ingin ibunya tahu, ia pun menutupi muka lalu pergi keluar rumah. Karena pikirannya sangat kacau, Woo-jin akhirnya pergi ke kafe profesor, tapi pintunya terkunci. Namun tak lama dari itu, profesor keluar lalu menghampiri Woo-jin yang akan pergi. Profesor melihat Woo-jin tampak lelah, jadi ia menawarinya untuk minum kopi. Dengan sedikit bujuk rayu, setelahnya mereka berdua kembali masuk ke dalam kafe. Diceritakan, Chul-woo bersembunyi di balik meja saat para tim profesor memeriksa kafeteria dan segera menyimpan senjatanya, kemudian bergabung dengan para sandera yang lain. Para tim profesor menganggap situasi telah kondusif, jadi mereka akan bersenang-senang. Tokyo menemui Ryo dengan membawa alkohol, mengajaknya minum bersama. Nah, itu dia sinopsis singkat Money Heist versi Korea pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.